Shalom. Kurang semangat. Shalom. Ya, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang untuk semuanya bisa bagi berdiri. Kita persiapkan hati kita ucapkan syukur kepada Tuhan dengan kita mengambil saat teduh terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Saya undang untuk kita mengambil sikap saat teduh. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Bila oleh karena kemurahan Tuhan kita bisa sampai pada hari ini, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan dan nyanyikan pujian pada pagi hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepadamu lah, kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kasih setia-Mu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mau tersungkur Tuhan di hadapan Kau Tuhan, mengaku setiap dosa kami di hadapan Kau Tuhan. Mungkin kami sering mengecewakan Kau ya Bapa. Mungkin kami sering membuat Engkau sedih Tuhan dengan sikap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tapi saat ini kami percaya Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, saat ini kami mengakui dosa di hadapan Kau ya Tuhan.
Kau bukakan kami Tuhan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi Tuhan. Jadi orang yang benar di hadapan Kau Tuhan. Saat ini Tuhan, biar Kau ketuk pintu hati setiap kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Dan kami percaya saat kami melihat kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami percaya bahwa kami mau bersyukur Tuhan masih sayang kepada kami. Tuhan masih cinta kepada kami. Buat kami semakin hari Tuhan, semakin taat akan firman-Mu Bapa. Dan biarlah hidup kami bisa Kau pakai untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan mari kita bacakan petunjuk hidup baru bersama-sama yang terambil dari Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Kita baca dari halaman terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap dan bersudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Oleh karena kesetiaan Tuhan yang sungguh luar biasa, patutlah kita menaikkan segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Mari kita dengan penuh semangat bertepuk tangan, nyanyikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Jangan meju haleluya, katakan. Jangan meju haleluya, jangan meju haleluya, haleluya. Jangan meju haleluya, jangan meju haleluya, haleluya. Yesus I want. Katakan kanan kiri kita. 주 예수 I need. 주 예수神爱我们，以我曾经告诉我。주 예수 I want. Katakan kanan
kanan kiri kita. 주 예수 I need, 주 예수 stand I woman, 이 인생 진 가수. 주 예수 I want, 주 예수 I need, 주 예수 stand I woman, 이 인생 진 가수. 예수 I want, 주 예수 I need, 주 예수 선 I woman, 이유 선진 가수. 찬미주 할렐루야. 자, berikan persembahan bagi nama Tuhan. 할렐루야. Semula biasa. Amin. Saya persilakan jemaat bisa duduk kembali. Saya persilakan untuk pujian pengantar firman Tuhan, vokal grup pemuda dari remaja dari HOP. Saya persilakan waktu dan tempatnya.
Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman yang akan kita renungkan. Kami sungguh bersuka cita dan bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih setiamu yang besar dalam hidup kami. Kalau kami masih bisa bernapas, kami bisa bergerak, kami bisa melakukan ini dan itu, bahkan kami diberikan waktu yang spesial untuk datang ke rumah-Mu, beribadah kepadamu. Suatu kasih setia Tuhan yang tak terkatakan dalam hidup kami. Karena itu ajar kami anak-anak Tuhan untuk senantiasa mensyukuri untuk setiap kasih setia Tuhan. Terima kasih, berkati firman yang akan kami renungkan. Tuhan tolong supaya setiap kami dapat mengerti tentang kebenaran firman-Mu pagi ini. Urapi hamba-Mu di dalam menguraikan, menyampaikan kebenaran firman Allah. Berkati anak-anak-Mu baik yang mereka yang ada di gereja maupun mereka yang ada di rumah saat ini beribadah kepada Tuhan. Supaya firman ini sungguh-sungguh dapat menerangi hati dan pikiran kami. Dan mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah di tengah-tengah kondisi seperti ini tidak mengurangi rasa sukacita kita, tidak mengurangi rasa syukur kita di dalam situasi kondisi apapun. Ya. Mari Bapak Ibu kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Kita membuka ratapan yang tadi dibacakan ya. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai ayat 23. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Kalau sudah dapat saya akan baca untuk Bapak Ibu sekalian. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 23, demikian firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Berbahagialah kita yang membaca mendengar firman, terlebih lagi yang melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika saya melihat tema kita pagi ini, besar setia Tuhan, kemudian diambil nasnya dari Ratapan 3 ayat 21 sampai 23, Bapak Ibu, apakah ketika kita merayakan Imlek, nas ini sangat cocok ya berbicara kepada setiap kita? Karena kalau kita melihat latar belakang dari kitab Ratapan, Bapak Ibu lihat, namanya aja kitab Ratapan. Tentu saja Bapak Ibu, kenapa kitab ini disebut kitab Ratapan? Tentu ada sesuatu hal yang menyebabkan kitab ini disebut kitab Ratapan. Sedangkan Imlek yang kita rayakan adalah hari di mana penuh sukacita, hari di mana bersama-sama keluarga mengucap syukur akan kasih setia dan kebaikan Tuhan. Menjadi suatu pergumulan sendiri Bapak Ibu ketika saya menyiapkan khotbah ini untuk berbicara tentang besar setia Tuhan. Ya, Bapak Ibu merasakan apakah sungguh besar setia Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi kehidupan kita hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau pagi ini saya bertanya kepada setiap kita ya. Kalau boleh kita bisa membuat semacam peta perjalanan kehidupan, ya, peta perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita membuat peta perjalanan kehidupan kita sampai hari ini, ya, sampai hari ini, ketika kita mengevaluasi, ketika kita melihat sejenak ke belakang dalam hidup kita, kira-kira Bapak Ibu bagaimana dengan peta kehidupan kita? Ya, bagaimana dengan peta kehidupan kita? Apakah kehidupan kita berjalan dengan baik? Dan berkat yang melimpah, seperti keluarga yang damai, karir atau pekerjaan yang menjanjikan, serta kesehatan menjadi bagian hidup kita. Maka Bapak Ibu mungkin saja membuat hal ini membuat kita percaya bahwa semua itu adalah karena kasih setia Tuhan. Betul ya? Jadi ketika segala sesuatu lancar dalam hidup kita, merasakan berkat Tuhan yang begitu besar, mungkin saja kita katakan inilah kasih setia Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana Bapak Ibu ketika kita mengevaluasi melihat peta perjalanan kehidupan kita sebaliknya. Yaitu
hidup yang penuh dengan pergumulan, mengalami kelaparan atau kesulitan ekonomi, dalam juga seringkali mungkin karena keadaan sakit yang tidak sembuh, keluarga yang berantakan, hidup yang teraniaya. Bapak Ibu yang terkasih, apakah Tuhan tidak sedang mengasihi kita? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Tuhan sedang tidak mengasihi kita ketika kita menghadapi pergumulan yang berat itu? Atau apakah kasih setia Tuhan tidak tinggal dalam hidup kita lagi? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kasih setia Tuhan tidak tinggal dalam hidup kita lagi? Seperti hari-hari ini Bapak Ibu, di mana kita semua mengalami kesulitan yang besar karena COVID-19. Ya, kita lihat bagaimana dampak COVID hari ini begitu dahsyat, begitu luar biasa. Bahkan Omikron ini sudah mulai naik dan diprediksi sebentar lagi sudah masuk tahap ketiga kita, gelombang ketiga. Jemaat, Imlek, ya, Imlek tahun ini masih belum bisa dirayakan seperti mungkin tahun-tahun sebelum COVID, ya, sebelum COVID. Masih saja ketika kita merayakan Imlek tahun ini di dalam suasana yang sulit, di dalam suasana yang sukar, di mana Imlek kita biasanya bisa berkumpul bersama keluarga, bahkan keluarga besar. Tetapi sudah 2 tahun ini kita tidak bisa melakukan hal demikian. Betul ya? Bahkan juga dampak dari COVID ini begitu dahsyat, begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini saya tidak panjang lebar menjelaskan mengapa orang Kristen merayakan Imlek, boleh atau tidak boleh. Tidak Bapak Ibu. Karena itu sudah dijelaskan beberapa waktu yang lalu. Tetapi satu hal yang perlu kita catat baik-baik, kenapa kita melakukan Imlek juga Bapak Ibu? Karena kita merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika kita juga merayakan Imlek juga merupakan satu kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk dapat menjadi berkat bagi banyak saudara-saudara kita yang mungkin yang belum mengenal percaya kepada Yesus. Karena Imlek di dalam kekristenan Bapak Ibu, itu semua oleh karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Merupakan satu kesempatan untuk berbagi, satu kesempatan untuk menyatakan Injil Tuhan kepada mereka. Orang Kristen itu tidak anti Bapak Ibu dengan budaya, ya. Tetapi budaya itu bisa kita terangi di dalam kebenaran firman Allah. Budaya itu dapat digunakan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir di dalam dunia ini juga melalui budaya manusia, bukan? Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak anti. Selama segala sesuatu itu diterangi melalui kebenaran firman Tuhan. Tapi saya nggak menguraikan itu Bapak Ibu panjang lebar, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tadi saya katakan di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, apakah ini berarti Tuhan sudah tidak mengasihi kita? Ratapan Bapak Ibu, itu saya tidak tahu, ketika saya searching di Google, saya ketik ratapan 3, diberikan gambaran, yaitu gambar-gambar itu mewakili apa yang terjadi di dalam ratapan 3. Ratapan Bapak Ibu akan pahitnya kehidupan yang dialami oleh bangsa Israel terlihat jelas dalam syair yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Apa yang terjadi atas Yerusalem Bapak Ibu diungkap oleh Yeremia dengan kesedihan yang sangat begitu luar biasa, kesedihan yang sangat emosional sekali. Keruntuhan kota dan kerajaan, kematian dan pembuangan, pelecehan dan perendahan. Nabi Yeremia menyerapnya dalam syair ratapan yang sangat-sangat memilukan. Namun Bapak Ibu, di tengah-tengah rasa duka yang begitu dahsyat, rasa duka yang begitu luar biasa, Yeremia menemukan harapan dan penghiburan di dalam Tuhan. Yeremia berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Bapak Ibu, Babel telah melulu lantakkan Yerusalem. Walau demikian, Yeremia mengerti 3 kunci kehidupan yang luar biasa. Apa itu Bapak Ibu? Mari kita lihat di dalam bacaan kita tadi. Yang pertama Yeremia katakan apa? Kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Yang kedua, rahmatnya tak pernah habis. Dan yang ketiga, besar kesetiaan Tuhan. 3 kunci kehidupan yang luar biasa.
Bapak Ibu, begitu indahnya, begitu luar biasanya. Bagaimana Bapak Ibu seorang dapat berseru, ya, besar kesetiaanmu di tengah-tengah rasa duka, di tengah-tengah rasa kehilangan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu pernah kehilangan? Bapak Ibu pernah mengalami duka yang dalam? Pernah mengalami kesulitan yang berat? Di tengah-tengah kesulitan yang berat, di tengah-tengah kedukaan yang dahsyat, masihkah kita katakan besar kesetiaan Tuhan? Amin Bapak Ibu. Bisa nggak menyatakan besar setia Tuhan? Inilah yang dilakukan oleh Yeremia, Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi orang Israel begitu mengerikan, begitu berat, begitu sukar. Tetapi Yeremia tetap mengatakan kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Rahmatnya tak pernah habis. Besar kesetiaan Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Yeremia bisa mengatakan hal demikian? Ya, ini terlalu cepat ya. Dalam setiap pergumulan Bapak Ibu yang terkasih, ya, pengharapan Yeremia itu berasal dari pengalaman pribadinya. Saat merasakan kasih setia Tuhan. Dan dari pengetahuannya Bapak Ibu akan janji-janji Allah di masa lalu yang selalu ditepati. Dia percaya bahwa Allah Israel adalah Allah yang setia. Dia percaya bahwa Allah Israel tidak pernah mengingkari janjinya. Itu menjadi satu pengharapan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Tanpa semua ini Bapak Ibu, ia tidak akan mampu mengatakan besar kesetiaanmu. Tidak akan pernah Bapak Ibu. Yeremia mengatakan besar kesetiaanmu. Jemaat yang terkasih, sama seperti kitab Ratapan. Kehidupan kita juga sering dipenuhi dengan kesulitan ataupun penderitaan. Dan masa di mana kita merasa Tuhan dalam tanda petik sepertinya memurkai saya. Seperti yang dialami oleh orang Israel. Bahkan di tengah-tengah kondisi seperti ini orang berkata, kenapa sih Tuhan izinkan dunia ini penuh dengan COVID seperti ini? Kapan sih selesainya COVID ini? Diprediksi selesai tahun 2021, ternyata tidak selesai. 2022 masih saja terjadi. Bapak Ibu, dalam setiap pergumulan apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu menyediakan penghiburan dan pengharapan. Tuhan tidak ingin Bapak Ibu menghukum kita dalam penderitaan. Ia ingin agar kita memeriksa hidup kita yang tidak berkenan di hadapannya. Kemudian kita harus cepat-cepat berpaling kepada Tuhan. Tuhan memberi kita kesempatan Bapak Ibu untuk menikmati kembali kasih setianya yang tak berkesudahan. Tuhan hanya ingin kita tinggal dekat dengannya dan percaya kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ratapan 3 ayat 25. Bapak Ibu, ada satu pribadi yang tidak pernah berhenti mengasihi kita. Walau bagaimanapun keadaan kita hari ini. Dia menjanjikan sukacita yang baru. Dia menyediakan hari baru yang cerah di dalam kehidupan kita. Tuhan berada dekat dengan kita. Sehingga apapun yang sedang kita jalani, dari pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi, Tuhan selalu menyertai kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan menyayangi kita menurut kebesaran kasih setianya. Pertolongan Tuhan selalu nyata dan tak berkesudahan kasih setianya. Apakah di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini kita merasakan kasih setia Tuhan? Merasakan nggak Bapak Ibu? Dan kita sungguh ya merasakan hal itu. Kasih setia Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pengharapan dalam Ratapan 3 ini digemakan dalam sebuah him karya Thomas Chisholm pada tahun yang lahir 1866 sampai 1960 ya. Bapak Ibu, meskipun Thomas menderita sakit dan mengalami banyak kemunduran fisik yang begitu luar biasa. Dia lahir dari keluarga atau latar belakang yang miskin, yang gak punya apa-apa. Hidupnya penuh dengan penderitaan. Kemudian dia menulis lagu Bapak Ibu yang sering kali kita nyanyikan lagunya, yaitu
besar setiamu. Ya. Bapak Ibu pernah dengar lagunya? Nanti kita nyanyiin deh ya. Besar setiamu. Lagu ini Bapak Ibu meyakinkan kita bahwa meskipun dalam ketakutan yang sangat, kehilangan yang tragis, dan penderitaan yang berat, kita dapat menemukan penghiburan dan rasa percaya diri apabila kita percaya kepada kasih setia Allah yang besar. Ketika dia ditanya Bapak Ibu, apa yang menginspirasi dia hingga mengubah pujian ini? Dia mengatakan tidak ada kejadian yang istimewa di dalam kehidupan saya. Padahal dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Tapi dia katakan Bapak Ibu, nggak ada kejadian yang istimewa yang terjadi. Saya menuliskan lirik mengenai kesetiaan Tuhan yang tak pernah gagal karena Alkitab menyatakan dengan sangat jelas dan gamblang. Cuma itu aja Bapak Ibu. Dia katakan karena Alkitab yang mengatakan dengan sangat jelas bahwa Allah sungguh besar kasih setianya. Bahwa Allah sungguh baik bagi umatnya. Itu yang membuat saya menulis. Biasanya kan kalau orang menulis satu pujian mungkin dia mengalami sesuatu ya. Sebenarnya sih menurut saya dia membuat pujian ini tentu saja dia mengalami sesuatu Bapak Ibu. Tapi dia katakan, karena Alkitab yang mengatakan bahwa Allah itu besar kasih setianya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Karena itulah dia menulis lirik ini. Semoga pujian ini juga Bapak Ibu membuka mata rohani kita untuk selalu mengingat akan kesetiaan Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup yang tidak mudah dalam mengikut Tuhan. Ya, tidak mudah dalam mengikut Tuhan. Tapi kita tetap merasakan kasih setia Tuhan yang besar. Kasih setia Tuhan yang besar. Jadi Bapak Ibu, biarlah ketika kita merayakan Imlek tahun ini di tengah situasi COVID-19, tidak mengurangi kita dan keluarga kita. Untuk apa? Untuk menyatakan syukur atas kasih setia Tuhan yang besar, ya, atas kasih setia Tuhan yang besar. Nah, Bapak Ibu, apakah kita sungguh sudah merasakan kasih setia Tuhan yang besar? Amin. Saya ajak kita untuk nyanyi lagu Besar Setiamu, mungkin bisa dijalankan musiknya ya. Kita pakai karaoke ada ya, saya sudah siapin lagunya. Bisa jalanin? Mungkin semua ikut nyanyi ya. Biar kita sungguh dapat merasakan besar kasih setia Tuhan. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Katakan besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Kita pujikan bait yang kedua. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan
kasih setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Bait yang ketiga. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kelak. Kasih setiamu selamanya. Katakan besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Bapak Ibu, biarlah pujian ini mengingatkan kita kembali akan besar setia Tuhan dalam hidup kita. Kiranya kita menyambut Imlek tahun ini di tengah-tengah keprihatinan oleh karena kondisi pandemi. Biarlah tetap kita katakan kita mensyukuri akan kasih setia Tuhan yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh dengan kasih setia yang besar. Betapa kami mensyukuri untuk setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Di tengah-tengah kondisi pandemi, kami masih tetap dapat melihat kasih setia Tuhan yang besar. Bahkan mungkin kami mengalami pergumulan-pergumulan yang tidak terkatakan. Bahkan mungkin kami mengalami sakit yang begitu luar biasa. Bahkan mungkin kami mengalami masalah pergumulan-pergumulan yang sungguh-sungguh sulit untuk dihadapi. Tetapi biarlah kami boleh belajar dari ratapan 3 untuk dapat memiliki satu pengharapan. Karena Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih setia yang besar. Ya Bapa di sorga, biarlah Tuhan senantiasa memberi kami selalu kekuatan dalam hidup ini. Terlebih di tengah-tengah kondisi seperti ini. Bahwa Engkaulah tempat pengharapan kami yang kekal. Karena Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia yang besar. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu. Baik yang saat ini beribadah di gereja maupun mereka yang di rumah. Tuhan lindungi dan sertai di tengah-tengah kondisi COVID pada saat ini. Beri mereka semua kekuatan, penghiburan, pengharapan, pertolongan yang daripada Tuhan sendiri. Supaya kami sungguh-sungguh dapat melihat Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia yang besar. Terima kasih ya Bapa. Biarlah segala kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Biar segala kebesaran hanya untuk nama Tuhan. Sekali lagi kami nyatakan syukur kami di dalam situasi kondisi apapun. Bahwa Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bersyukur untuk firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Biarlah setiap kita sungguh diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Amin.
主耶稣爱你，主耶稣爱我们。耶稣爱我，我知道，应用圣经告诉我，凡小孩子出模样，我虽然不足刚强，主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有圣经告诉我。主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有圣经告诉我，有圣经告诉我。Ya, pujian yang sungguh indah dihaturkan oleh anak-anak sekolah minggu kita. Saya undang untuk jemaat kita bisa bagi berdiri. Kita akan pengakuan Imam Rasuli. Pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal kita, yang dikandung dari Roh Kudus, baik dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan berikan persembahan. Saya persilakan untuk bisa duduk kembali. Bagi yang ingin mempersembahkan melalui transfer ataupun QR, bisa melalui yang tertera di bangku masing-masing, ataupun yang bagi jemaat yang ada di tempat ini bisa memberikan amplop pada akhir ibadah. Mari kita nyanyikan pujian Mazmur 1. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah, berbahagia
dialah orang yang kesukaannya. Ialah Taurat Tuhan, ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Mari kita bersatu dalam doa persembahan dan doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan untuk pada pagi hari ini Tuhan, sungguh luar biasa kebaikan Tuhan untuk setiap kami yang di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa memberikan persembahan Tuhan. Apapun nilai uang yang kami berikan Tuhan, bila ini untuk melebarkan kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan bila uang persembahan ini Tuhan bisa hanya untuk muliakan nama-Mu saja Tuhan. Berkati dan pimpin untuk para majelis yang akan memakai uang ini Tuhan, untuk dipakai pergunaan untuk gereja-Mu di tempat ini dan perkembangan gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, bagi jemaat-Mu yang mungkin sedang mengalami lemah tubuh Tuhan, maupun undur secara rohani Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memperbarui kehidupannya Tuhan. Dan saat ini kami juga teringat juga Tuhan untuk kondisi bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini sedang mengalami badai COVID lagi Tuhan. Bila saat ini Tuhan, Kau lindungi setiap kami dan jagai setiap tubuh kami, jiwa roh kami Tuhan, untuk terhindar dari virus-virus ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan Tuhan yang terus mengkawal Tuhan COVID ini, untuk bisa Tuhan terus menemukan formula Tuhan untuk bisa COVID ini segera berakhir Tuhan. Tutup bungkus setiap anak-anak-Mu Tuhan yang percaya dan berlindung pada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, besar setiamu Tuhan, di dalam setiap pergumulan kami Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan penghiburan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang datangnya dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh dan doa kami Tuhan. Kami memperolehkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang untuk jemaat bisa bangkit berdiri. Kita pujikan doksologi dan doa sampaikan oleh Pendeta Hendralio. Berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Biarlah setiap kita sungguh dapat melihat dan merasakan besarnya kasih setia Tuhan dalam hidup kita, di dalam kondisi situasi apapun. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan yang penuh kuasa itu senantiasa akan memberkatimu di dalam segala kelimpahannya. Dia Tuhan yang setia, yang senantiasa akan melindungi engkau, menjaga engkau di dalam setiap langkah hidupmu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti ini. Dan biarlah Allah Tritunggal itu senantiasa menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
dipersilakan duduk kembali. Doa berkat dan pujian saat itu ibadah telah selesai. Amin.